Pagi teman-teman, gak nyangka kalau minggu ini kita udah memasuki minggu Advent yang pertama. Mengucap syukur juga karena sebulan lagi kita bisa melewati tahun yang hektik ini, dimana kita bisa menyelesaikan tahun ini cuma gara-gara penyertaan dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengambil waktu teduh sejenak, kita mau tundukkan kepala kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduh. Amin. Mazmur 30 ayat 4. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Teman-teman, kita ada hari ini itu gara-gara penyertaan dari Tuhan. Di tengah keterbatasan kita untuk beribadah, kita masih dikasih anugerah oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengangkat pujian ini. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih karena di tengah keterbatasan kami, Engkau tetap menyertai kami dan tetap menjaga kami. Tuhan, tolong pimpin supaya hati kami bisa terus fokus hanya untuk beribadah kepadamu, dan supaya kami bisa belajar lebih lagi darimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Saat ini, mari kita mengambil waktu sejenak. Kita memakai waktu ini untuk mengakui segala perbuatan kita yang gak berkenan di mata Tuhan. Pengakuan dosa. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua.
Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika hidup kami tidak mencerminkan anak-Mu yang sudah ditransformasi, Tuhan. Tuhan, tolong ajar kami untuk bisa lagi dan terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 32 ayat 1 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mari sama-sama kita puji Tuhan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, karena Ia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Ku berbahagia. Ku berbahagia, makin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu, supaya kita bisa semakin belajar untuk berjalan dalam terangnya Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Elsa Vivi. Selamat pagi teman-teman, senang berjumpa lagi dengan teman-teman pada hari ini. Teman-teman, hari ini kita akan masuk pada Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent itu adalah minggu di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki Natal. Untuk itu, mari kita lihat ya, apa yang Tuhan mau kita dengerin pada waktu kita mempersiapkan diri memasuki Natal yang sebentar lagi akan kita peringati. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih jika kami boleh memasuki Minggu Advent yang pertama. Kami tahu semua karena anugerah kami bisa seperti sebagaimana kami ada pada saat ini.
Berikan kami telinga, berikan kami hati, berikan kami pikiran, berikan kami mata, seperti apa yang Kau miliki Tuhan. Sehingga pada waktu kami menerima semuanya, firman yang kami saat ini akan dengarkan, kami bisa benar-benar menghidupinya di dalam hidup kami. Melakukannya sebagaimana yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Stok orang baik teman-teman di dunia ini masih tersedia banyak. Kenapa bisa begitu? Karena di zaman sekarang, apalagi di masa pandemik ini, banyak orang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Mereka berbuat baik untuk sesama. Tetapi pada waktu mereka berbuat baik, kita kan nggak tahu ya, cara-cara seperti apa yang mereka lakukan sampai perbuatan baik mereka itu nyampe kepada orang yang memang dituju. Jadi di dalam kebaikan mereka belum tentu loh itu mengandung kebenaran. Kebenaran itu adalah sesuatu yang memang harus dikerjakan. Ya, nah kalau kebenaran adalah sesuatu yang harus dikerjakan, yang pastinya kebenaran itu pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, kalau di zaman seperti ini banyak orang baik, jadi yang sulit mencari orang yang seperti apa? Nah, yang sulit itu mencari orang benar. Orang benar adalah orang yang memperjuangkan dan menegakkan apa yang benar, yaitu apa yang memang seharusnya dikerjakan. Ya, itu namanya orang benar. Nah, orang yang menegakkan kebenaran, orang yang memperjuangkan kebenaran sekarang langka. Ya, langka. Kayak kita ambil contoh ya, keadaan yang sekarang terjadi di negara kita aja. Banyak orang berteriak-teriak tentang kebenaran. Ya, dia adalah yang paling benar, dia adalah yang paling tidak pernah melakukan kesalahan. Ikut saya, maka kamu akan ada di dalam kebenaran itu. Tetapi pada waktu dia berteriak-teriak, pada waktu dia mempropagandakan hal itu, cara yang ditempuhnya aja udah gak benar. Cara yang dijalaninnya aja udah gak benar. Jadi itu orang benar apa bukan sih? Ya kan? Lucu kan? Kalau memang benar, artinya mereka akan memperjuangkan kebenaran dengan cara yang benar. Menegakkan kebenaran dengan penegakan yang benar. Jika hal yang sebaliknya yang dilakukan, artinya kesimpulannya juga sebaliknya. Iya kan? Nah teman-teman, minggu ini sekali lagi Lause bilang adalah minggu di mana Advent pertama kita peringati. Ya. Kenapa? Karena kita mau masuk ke dalam Natal. Ya. Nah, di dalam Advent minggu pertama ini, kita dapat belajar. Apa sih, bagaimana sih kita itu disebut sebagai orang benar? Kita lihat ya, dari Yesaya pasalnya yang kedua, ayat 1-5. Mari ya, Lause bacakan. Yesaya pasal 2, ayat 1-5 berkata seperti ini. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Di hulu-hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim
antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Itu kata Yesaya. Ya, untuk menjadi orang benar, Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5 memberikan kita clue-nya. Ya. Nah, apa yang bisa kita lihat? Bagaimana kita bisa menjadi orang benar? Yang pertama ya, kalau kita mau menjadi orang benar, kita harus menjadi sumber pengajar. Dari sumber pengajaran tentang firman Tuhan. Jadi yang pertama ya, kalau kita mau jadi orang benar, kita mesti jadi sumber pengajaran tentang firman Tuhan. Di ayat 1 sampai ayat 3 ngomong begitu. Nah, kalau Allah memanggil Yesaya bin Amos untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel, ya, untuk saat ini, panggilan itu juga ada pada kita. Sebagai orang benar, kita harus menyampaikan pengajaran tentang firman Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang jalannya belum sesuai dengan firman Tuhan. Teman-teman, banyak orang baik, tetapi orang benar itu langka zaman sekarang. Jadi untuk mendapatkan orang benar itu, Tuhan memanggil kita untuk memberikan pengajaran tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang belum melakukannya. Orang-orang yang mungkin belum kenal firman Tuhan juga. Nah, di situ Tuhan memanggil kita. Teman-teman, bersedia enggak kita dipanggil untuk menjadi pengajar tentang firman Tuhan? Sehingga apa? Ayat yang kedua, ketiga dikatakan apa? Sehingga nama Tuhan ditinggikan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bersedia enggak? Kalau kita orang benar, ya, kita akan bersedia memberikan pengajaran tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang belum berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, bahkan yang belum kenal firman Tuhan. Itu yang pertama. Orang benar adalah orang yang mengajarkan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, kita lihat lagi ya. Yang kedua, sebagai orang benar atau kita disebut orang benar apabila ya kita adalah pelopor kedamaian dan kesejahteraan. Di ayat 4 dikatakan, kehendak Allah terhadap bangsa yang dikasihinya adalah kita ya. Yaitu apa? Menjadi sumber daripada kedamaian, sumber daripada kesejahteraan. Di ayat 4 dikatakan seperti itu ya. Kita lihat ya, langsung bacain lagi nih ayat yang keempat. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku. Dan mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Teman-teman, kita jadi hakim. Kita jadi wasit, artinya kita jadi penengah. Ya, kita jadi apa? Orang yang tidak memihak. Kita menjadi orang yang menyatakan kebenaran di dalam keadilan. Pelopor kedamaian dan kesejahteraan. Itu yang diminta. Sehingga jika kita bisa membawa damai dan sejahtera itu kepada orang, maka kerusuhan, keributan, ya kan, gak bakal lagi terjadi. Itu yang kedua teman-teman. Kalau kita disebut orang benar, ya, artinya kita menjadi pelopor. Pelopor itu apa ya? Orang yang duluan
Atau orang yang, apa sih pelopor ya? Kalian pasti ngerti lah. Pelopor itu orang yang melakukan dobrakan untuk sesuatu. Mungkin begitu kali ya. Kalau salah kalian koreksi ya. Pelopor kedamaian dan kesejahteraan. Kalau kita orang benar, kita akan menjadi pelopor, pembawa damai dan sejahtera. Teman-teman, udah belum kita seperti itu? Menjadi pelopor kedamaian dan kesejahteraan. Kalau kita mau disebut orang benar, artinya kita mesti bawa itu ya, kedamaian dan kesejahteraan, dimanapun kita berada. Oke? Yang ketiga. Yang ketiga kita lihat. Kalau kita disebut orang benar, kalau kita adalah orang benar, artinya kita adalah orang yang berjalan di dalam terangnya Tuhan. Nah, ini nih yang menjadi tema kita pada hari ini, ya. Walk in the light of the Lord. Ya, teman-teman, kalau kita adalah orang benar, artinya kita adalah orang yang walk in the light of the Lord. Udah belum? Berjalan di dalam terangnya Tuhan. Ya, ayat 5 dikatakan begini ya, di Yesaya pasal 2 ayat 5 tadi ya dikatakan begini. Tuhan Allah menyampaikan seruannya. Hai keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Teman-teman, ayat ini buat kita. Kita yang bilang kita adalah orang benar, artinya kita sudah menerima ajakan Tuhan itu. Mari berjalan di dalam terangnya Tuhan. Kita udah. Ya, maka kita bisa bilang kita adalah orang benar. Karena apa? Karena kita sudah berjalan di dalam terangnya Tuhan. Teman-teman, berjalan di dalam terangnya Tuhan artinya langkah kita itu ya disinari oleh siapa? Oleh firman Tuhan. Diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga karena udah terang, kita nggak bakalan salah jalan. Karena udah terang, kita akan tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Orang benar pasti berjalan di dalam terang. Tetapi di dalam terangnya Tuhan. Ya, orang benar pasti berjalan di dalam terangnya Tuhan. Kenapa? Orang yang berjalan di dalam terang Tuhan itu dikatakan orang benar. Karena dia nggak bakal salah jalan. Dia nggak kegelapan. Jadi nggak bisa nyasar gitu, nggak tahu jalan. Enggak. Jalannya itu terang. Jadi dia tahu kemana dia harus melangkah. Nah teman-teman, jika kita orang benar, sudahkah kita berjalan di dalam terangnya Tuhan? Orang benar adalah orang yang pertama menjadi sumber pengajaran tentang firman Tuhan. Orang benar yang kedua adalah orang yang menjadi pelopor kedamaian dan kesejahteraan. Yang ketiga, orang benar adalah orang yang berjalan di dalam terangnya Tuhan. Sudahkah kita berjalan di dalam terangnya Tuhan? Teman-teman, kenapa sih Lause pakai stop tadi waktu nanya? Karena Lause mau kamu berpikir. Kamu udah belum mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain? Kamu udah belum? Kemana kamu pergi? Kamu adalah orang yang membawa damai itu. Kamu udah belum berjalan di dalamnya terangnya Tuhan? Pertanyaan ini Lause ulang terus kan dari tadi. Supaya apa? Supaya kamu terus bertanya-tanya pada diri. Sudahkah aku melakukan itu? Jika belum, teman-teman. Jika belum. Bersediakah teman-teman berjalan di dalam kebenaran itu? Diam lagi kan Lausenya? Itu waktu buat kamu menjawab. Orang benar adalah orang yang mengajarkan
firman Tuhan kepada orang lain. Orang benar adalah orang yang membawa damai dan sejahtera dimanapun dia berada. Orang benar adalah orang yang selalu berjalan di dalam terangnya Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapa, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman yang sangat singkat ini. Tetapi di dalam firman yang singkat ini, kami bisa menemukan bahwa kami bisa menjadi orang yang langka itu Tuhan. Orang yang langka, yaitu orang benar. Jika kami mau menjadi orang yang mengajarkan tentang pengajaran firman Tuhan. Kami bisa menjadi orang yang langka itu Tuhan, yaitu orang benar. Jika kami, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami selalu membawa kedamaian dan kesejahteraan. Tuhan, kami bisa menjadi orang yang langka itu Tuhan, yaitu orang benar. Jika kami senantiasa berjalan di dalam terangnya Tuhan. Tuhan, inilah kami yang siap untuk menjadi orang yang langka itu. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami untuk mampu terus berdiri menjadi orang yang langka itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Lasa Vivi untuk pemberitaan firman-Nya. Saat ini mari kita memberikan persembahan kita melalui transfer ke nomor rekening yang tertera, atau bisa dititipkan ke orang tua kita, atau juga bisa dengan scan QR barcode yang sudah tersedia. Sekarang mari kita mendoakan untuk acara Natal yang akan diadakan oleh gereja kita, supaya para panitia bisa merencanakan acaranya dengan baik dan sampai hari H semua acara bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Saat ini mari kita bangkit berdiri, kita mau mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu ada dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkat. Doa berkat. Teman-teman, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih sebagaimana firman yang telah kami dengar. Kami mau menjadi orang yang benar, Tuhan. Di dalam kelangkaan orang-orang benar di dunia ini pada saat ini, kami mau menjadi salah satunya. Karena kami tahu, Engkau pun datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak benar. Engkau rela
menjadi hina sama seperti manusia demi menyelamatkan orang-orang daripada keberdosaan mereka. Kami mau Tuhan menjadi seperti Engkau. Tetapi kami tahu tidak mudah bagi kami untuk melakukannya. Untuk itu, kami mau siap Tuhan. Pergi diutus oleh Engkau dengan berkat yang daripadamu. Teman-teman, mari arahkan hati dan pikiran kita sebelum kita keluar menjadi orang-orang benar. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus memampukan kita, menjadikan kita tetap teguh berdiri sebagai orang-orang benar walaupun langka. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. 1, 2, 3, jadi Coti di sini. Hai, kenalin, gue Cepi. Kenalin juga, gue Coti. Kita itu kakak adik. Tapi sering dikira kembar sih. Kalau enggak, gue yang dibilang adeknya. Abis dia mukanya tua sih, nggak kayak gue, baby face gitu. Ih, enggak lah, apaan sih? Orang yang lebih tinggi, pendek aja bangga. Ya, serayu lah. Gue jelasin ya. Kita itu kakak adik yang terkenal ribut banget. Suaranya tuh kayak toa. Terus katanya Mamski sih, udah sampai ujung gang suaranya. Nah, ikutin terus ya cerita kita. 1, 2, 3, Coti say goodbye.